Kita doa dulu ya. Sekali lagi Tuhan, kami ingin sekali mempersembahkan seluruh rangkaian dari retreat ini hanya untuk-Mu. Kami tahu kami sangat terikat dengan berbagai kebutuhan-kebutuhan pribadi kami yang kami tidak bisa hindari, dan kami juga mempunyai hak untuk mendapat pemenuhannya Tuhan. Bertemu dengan teman-teman lama, bahkan di dalam suatu konteks persekutuan yang indah ini Tuhan, dan kami merasakan bahwa jiwa kami bergelora, kami bergairah, ingin sekali untuk mengungkapkan berbagai perasaan-perasaan personal kami. Tapi Tuhan tahu, kami belajar untuk self-disiplin, mendisiplin diri kami sendiri. Sekarang secara khusus kami ingin mulai memikirkan mengenai tema yang Kau memang sudah sediakan bagi kami Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami boleh diperlengkapi di dalam hidup ini. Kami tahu kami sangat terbatas. Tolong hamba-Mu yang hina ini. Dan kami ingin mempersembahkan waktu di depan ini, biarlah menjadi waktunya Tuhan. Oleh karenanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran kalian dan juga perasaan kalian saat ini ya. Tapi saya merasakan sangat excited sekali ya, ketemu dengan banyak alumni gitu ya, yang sudah lama tidak lihat wajahnya. Dan banyak sekali yang saya ingin sekali sampaikan ya kepada kalian. Nah, kita bersyukur oleh karena boleh diberi kesempatan seperti ini untuk memulai lagi akan retreat yang rutin, yang menjadi bagian yang integral penting sekali ya, khususnya untuk kehidupan dari STTRI, dan Tuhan mengizinkannya ini. Saudara, jadi topik kita ini adalah Immanuel and Indifferent Soul. Jadi sama Pak Yuso sudah diberikan topik yang lebih bagus, tapi pengertiannya sama sih Pak Yuso ya. Jadi tidak ada perubahan di sana. Jadi embracing God gitu ya. Bagaimana kita itu menggapai Tuhan, memeluk Tuhan. Immanuel. Jadi Allah yang menjanjikan kehadirannya, yang menyertai kita selalu, senantiasa. Di tengah realita bagi kita ini juga bagian dari dunia yang memang sangat indifferent. Jadi saudara, kalau tidak pernah berpikir secara personal, mungkin ini menjadi meaningless ya. Tapi kalau berpikir secara personal, saudara akan tahu bahwa ini topik ini bagi saya ya dahsyat sekali. Jadi ini tidak pernah menjadi suatu topik yang memang secara honest itu dibukakan. Jadi kalau ini dibukakan itu, saya tidak tahu nanti efeknya seperti apa. Jadi bagaimana kita menggapai Allah yang kita ini tidak lihat. Nah, kita tidak rasakan, bahkan kita tidak butuhkan. Mungkin saudara sudah tidak suka kata-kata ini. Saudara pernah berpikir, apa saudara dan saya membutuhkan Tuhan? Saudara, Teresa Avila itu seorang Karmelit ya. Kira-kira sebelum reformasi, saudara, bersama dengan Yohanes the Cross itu ya. Itu orang-orang Karmelit itu hidup di dalam kesalehan sampai mereka itu membuat suatu komitmen itu barefoot. Jadi berarti kemana-mana mereka itu telanjang kaki gitu ya, dari orang Karmelit.
Cuma ada satu kata-kata dari Teresa ini yang menarik sekali ya. Lord, I do not love thee. Aku tidak mencintai engkau. And I do not want to love thee. Aku bahkan tidak ingin mencintai engkau. Jadi orang yang sudah melayani begitu lama dan dia itu honest. Dan itu persis seperti apa yang saya ingin sekali sebelum dikatakan gitu ya. Cuma tidak berani. Tapi diakhiri dengan kata, but I want to love thee. Nah, iman itu sebetulnya membuat manusia yang betul-betul menjadi milik Tuhan itu tidak bisa escape, saudara. Meskipun jiwa kita tidak menginginkan Tuhan, tetapi saya tidak bisa escape, gitu. Sehingga satu-satunya permintaan yang kita itu bisa katakan ya, I want to want. Aku pengen punya keinginan mencintai engkau. Jadi kali ini topik retreat kita ini bagi saya itu sangat dahsyat, saudara. Karena ini bagi saudara nanti yang bersama dengan saya itu masuk dalam fase ini. Saudara akan mungkin sepanjang tahun, bukan hanya hari ini, saudara tidak pernah akan selesai bergumul. Saudara barangkali akan meninggalkan Tuhan untuk selama-lamanya. For sure. Saya tidak main-main, saudara. Ya. Oleh karena apa? 99% orang Kristen sebetulnya berasumsi saja kenal Tuhan. Padahal mereka itu tidak pernah betul-betul mencari pembuktiannya. Bagaimana aku betul-betul sure I know Him, ya kan? I believe in Him. Jadi cuma hidup begitu aja, saudara. Kenapa ini menjadi begitu dahsyat? Nah, kita ini study di seminary. Dan seminari itu studi mengenai apa? Ya kita studinya itu mengenai Allah dan firman-Nya. Termasuk yang mengambil konseling. Apapun alasan dan motivasi dan tujuannya. Saudara studi di seminari. Saudara bukan studi di tempat lain. Tetapi kita itu tidak menyadari benar-benar bahwa kita kumpulan orang yang sebenarnya tidak peduli dengan Allah. Real tidak peduli dengan dia. Kita tidak take it seriously dan take it personally. Kita tidak serius. Kita indifferent. Nah, saudara, pada saat kita masuk di dalam esensi pengalaman imani, kita mungkin 90% itu ya sebenarnya tidak peduli. Saudara pada saat hanya beragama, mau jadi pendeta, ya kerjaannya gini gitu, seolah-olah saudara-saudara itu sedang memakai bahasa Alkitab, bahasa rohani. Saudara-saudara itu betul-betul orang yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Ya. Oleh karena saudara tidak pernah ada waktu sungguh-sungguh sendiri bertanya, siapa sih sebetulnya Tuhan? Bagaimana aku bisa tahu aku kenal dia? Jadi saudara, introduction-nya, saudara, saya ingin membaca beberapa ayat dari Alkitab ya. Yang pertama itu dari Ulangan pasal 31. Sebelum Musa itu kemudian ditolak oleh Tuhan, tidak boleh masuk ke tanah Kanaan ini. Kemudian Tuhan itu menyuruh Musa untuk mengatakan kepada umat Allah itu kalimat-kalimat yang dahsyat sekali ya. Bagaimana Allah itu menyuruh umatnya menuliskan kalimat nyanyian bahwa mereka pasti mengkhianati Allah. Aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan, berlimpah dengan susu dan madunya. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah yang lain. Aku akan dinista mereka. Perjanjianku akan diingkari. Tuliskanlah nyanyian untuk mereka nyanyikan. Kalau malapetaka menimpa, nyanyian ini akan menjadi kesaksian bagi mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir mereka. Ulangan pasal 31 ayat 19 dan selanjutnya.
Begitu aku membawa mereka ke tanah perjanjian, mereka akan menista aku. Mereka lebih menyukai menyembah ilah-ilah ciptaan mereka sendiri. Tuliskan dalam bentuk nyanyian. Nyanyian ratapan ini. Saudara, saya membaca ini, saya tidak bisa menghayati itu ya. Bagaimana posisi daripada Musa yang meminta akan umatnya untuk menuliskan yang kayak gini gitu ya. Saudara, pada saat kita berpikir mengenai Immanuel, yang pertama kali muncul di dalam pikiran kita itu mungkin dari Yesaya pasal 7. Jadi turunan dari Daud, dari Salomo, kemudian itu ada Amasya, Raja Asaria. Asaria itu lama sekali memerintah, sampai 52 tahun juga, mirip seperti Usia, saudara. Kemudian punya anak Yotam dan kemudian Ahaz. Ahaz ini begitu dicintai Tuhan, tetapi dia ingin sekali nyoba-nyoba, saudara, menyembelih anak-anaknya sebagai korban untuk Baal. Anak-anaknya, saudara. Dan Tuhan itu tidak langsung menghancurkan orang ini, saudara. Tuhan hanya memberikan warning, ya, membangkitkan bangsa Israel utara itu dengan orang Aram, ya kan, mau menyerang mereka dan sudah mengalahkan daerah sebagian besar, hampir sampai ke Yerusalem itu. Ya, Yesaya mengatakan, mintalah tanda kepada Tuhan. Ayo minta tolonglah. Dia tetap tidak mau minta tanda. Tapi Tuhan tetap menjanjikannya. That's our God. God seperti yang tidak punya harga diri. Sudah kehabisan harga diri. Allah yang sampai ingin sekali disembah. Meskipun kamu tidak mau minta tanda, aku akan memberi tanda. Seorang wanita akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan namanya Immanuel. God is with us. Apa lalu Ahaz itu bertobat? Dia bahkan mengikuti Raja Asyur itu, Ben-Hadad, yang mengalahkan akan Raja Aram itu. Kemana? Ke Damsyik, saudara. Lalu melihat raja yang kafir ini mempunyai misbah besar sekali, mempersembahkan manusia juga di sana, dan dia itu panggil akan imamnya dari Yerusalem untuk ngukur. Bayangin ya. Dan kalau nanti aku kembali ke Yerusalem, itu harus sudah ada di mana? Di Bait Allah, saudara. Jadi ditaruh di Bait Allah, dipakai untuk mempersembahkan korban kepada Baal. Ini orang ini. Kepada orang yang seperti inilah Immanuel, God yang berjanji akan menyertai forever, no matter what. Di dalam Yesaya pasal 65 itu Allah sampai mengatakan kalimat seperti ini. Aku akan mengatakan kepada bangsa-bangsa yang tidak pernah mencari aku, ini aku, ini aku. Sembahlah aku. Karena umatku itu sudah meninggalkan aku. Saudara, ada banyak ayat yang aneh sekali mengenai Tuhan kita. Seolah-olah menjadi Tuhan yang tidak laku begitu, yang dipermainkan terus menerus. Oleh siapa? Oleh umat pilihannya. Kalau orang lain, kita itu sangat understandable, bukan? Ngerti sekali. Bangsa kafir. Tapi umatnya, saudara, pada saat kita berpikir dan menyadari yang sesungguhnya terjadi, ya, kalau you belum menyadari yang sesungguhnya terjadi, Anda ngerti. Kita sekarang ini barangkali bisa senyum-senyum, bisa ketawa, bisa nyanyi, bisa nanti rekreasi, ya boleh-boleh aja. Tapi kondisi kita itu apa kita mengerti? Critical condition. Saudara dan saya itu berada di dalam sesuatu kondisi kritikal antara selamat dan tidak selamat. Kenapa begitu? Mengapa kita bisa menjadi so indifferent? Bagaimana saudara bisa tahu kalau kita so indifferent? Saudara masih aktif, saudara masih kuliah, saudara bahkan masih melayani.
Saudara, ini adalah indifferent soul, jiwa kita. Apa you kenal jiwa kita? Kenapa kita bisa menjadi so indifferent? Pertama, saudara dan saya itu sejak lahir, kita itu terus dilatih oleh orang tua kita, lingkungan kita, guru-guru kita, semuanya melatih kita untuk menghidupkan apa itu? Dua macam insting. Survival instinct dan hedonistic instinct. Cuma dua. Tidak ada ruang di dalam jiwa manusia untuk kebutuhan akan Allah. Nah, orang mengatakan, bukankah ontologically, ontological itu bukti ontological, bukti hakikat manusia, itu kan memang hakikatnya manusia mencari Allah. Tetapi itu fenomena, saudara, hanya berhenti pada meresponi fenomena saja. Aneh sekali manusia ini. Abraham Maslow itu menuliskan mengenai hierarki dari human needs. Dan saya perhatikan, there is no need for God. Dia mengatakan manusia itu kebutuhannya tergantung daripada struktur dan kematangan kepribadiannya. Kalau yang low ya biasanya basic need-nya physical dan material, nah itu yang dicari. Ya supaya kita makan, kita itu punya rumah, kita sehat, ya begitu, kita kaya. Tapi ada satu yang saya lewati di sini. Nah, setelah yang kedua ini, kebutuhan manusia adalah love and belongingness. Meskipun kebutuhannya masih butuh uang, ya, tetapi manusia itu membutuhkan itu orang yang mencintai dia dan dia merasa belong to, yaitu punya keluarga yang happy. Okay? Tapi kalau orang itu lebih mature lagi, kebutuhannya sudah berubah menjadi self-esteem, saudara. Sebetulnya kebutuhan utamanya itu mulai meresponi sinyal bahwa dalam dirinya itu ada hal yang berharga yang saya ingin expose. Gitu. Oke, self-esteem, ingin sekali sebetulnya acknowledgement, pengakuan dari orang-orang lain. Tapi kalau orang itu lebih mature lagi, sebenarnya kebutuhannya sudah menjadi estetika, seperti kebutuhan dari Mahatma Gandhi, yaitu kebutuhan untuk menghadirkan hal yang baik, yang indah di tengah dunia yang tidak baik dan sudah bobrok ini. Nah, untuk itu Gandhi itu rela mati. Ini kebutuhan yang sudah mulia sekali, apalagi kebutuhan self-actualization, yaitu kebutuhan untuk mengenali dan memakai potensinya semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk menghadirkan hal yang baik di tengah dunia ini. Tapi saudara, yang kedua ini ada, yaitu kebutuhan security. Jadi kebutuhan akan Allah itu sebetulnya Maslow tidak pernah sebut. Ini bagian daripada security, saudara. Nah, sehingga mana yang lebih bisa dirasakan, security di dalam hidup sekarang ini atau nanti? Nah, sudah pasti yang sekarang. Jadi yang nanti itu manusia tidak peduli. Jadi kalau kita mau bicara mengapa kita menjadi so indifferent, yang pertama itu oleh karena memang kita dilatih dari lahir. Kita memang tidak dilatih untuk butuh Allah. Kebutuhan kita kayak gini, saudara. Dan kebutuhan akan Allah itu adalah kebutuhan security aja. Dan tenggelam di dalam pemenuhan kebutuhan security on earth dalam dunia ini. Saudara, di dalam Maslow hierarchical need tadi tidak ada need for God and His truth. Tak ada kebutuhan akan Allah dan kebenaran firman-Nya. Jadi ontological need for God itu menjadi bagian dari security need saja. Sehingga what God offers, yang Allah itu melalui Alkitab itu janjikan, ingin berikan, is not what man needs from God. Jadi jangan pikir Allah menjadikan sesuatu
Manusia itu tidak melihat ini kebutuhan. No. Manusia punya kebutuhannya sendiri. Oleh karena manusia kebutuhannya adalah to get what they want. What God of the Bible itu offers are gift nobody interested in. Tidak ada orang yang tertarik. Jadi aneh sekali kalau saudara mau menjadi hamba Tuhan, you tertarik itu. Aneh sekali. Kemungkinan saudara tidak sadar. Makanya kita bisa mengerti jika Freud mengatakan, saudara jangan-jangan ada deviationnya, ada something yang wrong dalam jiwa saudara. Aneh sekali saudara bisa tertarik akan apa yang God offers. Bayangkan, apa sih yang God offers? Salvation, afterlife nanti, and spiritual blessing, supaya kamu bisa menjadi bless other people. Tapi ini unik. Bless other people itu bukan oleh karena kamu kaya, kamu bisa kasih kekayaan. Tuhan selalu memutar ini. Makanya saya kasih contoh Lukas 14 ayat 26. Jikalau kamu tidak membenci bapakmu, ibumu, suamimu, istrimu, anakmu, jikalau kamu tidak membenci orang-orang ini, kamu tidak bisa menjadi muridku. Lalu terpaksa orang pikir, ya, setelah berpikir, rasanya Roh Kudus mau mengatakan ya memang kita harus membenci akan papa kita, mama kita. Oleh karena apa? Oleh karena love yang kita punya untuk mencintai mereka tidak bisa membebaskan mereka dari dosa. Makanya Yesus mau offer different love, different kind of love. You mau terima? Nah, you akan mencintai papamu dengan love yang bisa set him free from sin. Jadi ini unik sekali, ya kan? Janji Tuhan keselamatan dan akan memberikan spiritual blessing, tetapi bentuknya different. Siapa orang yang mau dan siapa yang kenal? Karena untuk itulah, untuk dapatkan salvation yang Tuhan berikan ini, God wants us to be confirmed to the likeness of His Son. Lebih lagi, jadi untuk dapatkan itu, Tuhan itu mau mengubah dulu loh, kamu menjadi seperti gambar anaknya. Dan kemudian kamu dibentuk menjadi partnernya Allah di dalam kehidupan ini untuk menghadirkan saving grace dan cultural mandate. Aduh. Jadi mengerjakan pekerjaan yang intinya adalah membebaskan semua ciptaan ini dari jerat kesia-siaan oleh karena dosa. Siapa orang ngerti ini? Siapa orang yang mau yang kayak gini? Dan untuk itu, we have to become spiritual men and women. Kita harus menjadi manusia rohani. Tidak bisa menjadi manusia sekuler seperti sekarang ini. Tidak bisa. Tidak mungkin bisa. You have to be spiritual men and women who willingly deny ourselves and take up our cross and follow Him wherever He want us to go. Sangat tidak menarik, saudara. Mana ada orang yang mau terima offernya dari Allah? Tapi saudara tidak pernah realize loh. Saudara ngikut-ngikut aja seolah-olah itu anugerah, itu privilege. Aneh sekali. Tuhan memberikan kepadanya anugerah sehingga aku mau. Betul mau? Manusia tidak merasa membutuhkan semua yang Tuhan offer. Manusia tidak membutuhkan His design of salvation. We only need our own design of salvation. Plus, Allah itu sulit sekali ya untuk difahami.
Semua realita mengenai Allah itu, Josh McDowell, mungkin saudara-saudara ada yang tahu, Josh McDowell itu juga lulusan dari Talbot dari Biola University, gitu ya. Kemudian dia itu aktif di dalam Campus Crusade for Christ, menulis puluhan buku dan antara lain adalah Evidence That Demand the Verdict. Fakta-fakta dalam Alkitab, pekerjaan Allah itu sudah disingkapkan dan membutuhkan keputusan. You have to decide it, yes or no. Makanya saya lihat ya, orang-orang yang dulunya Kristen seperti Bertrand Russell di sini, seorang filsuf dari Inggris, saudara. Dia mempelajari Alkitab, mempelajari teologi, dan dia kemudian mengatakan apa? Dia menulis satu buku ya, Why I'm Not a Christian. Kenapa aku akhirnya menjadi orang bukan Kristen? God, you give me not enough evidence. Tuhan, kamu tidak pernah memberikan bukti yang cukup. Bagaimana aku bisa percaya kepadamu? It's not enough. Plus masih banyak ayat yang sebenarnya itu menakutkan. Seperti tadi saya sebutkan juga Lukas 9 dan sebagainya, take up cross dan sebagainya. Sehingga hampir semua orang umat Kristen itu mengalami. Ada seorang yang bernama Leon Festinger, ya, seorang psikolog sebenarnya. Dia memakai istilah bagus sekali, saudara. Cognitive dissonance. Apa itu? Yaitu pikiran di dalam otak kita yang pasti menolak segala pikiran baru yang membuat equilibrium di dalam jiwa ini berubah. Aku tidak merasa aman. Terjadi suatu disequilibrium. Ya. Jadi aku merasa aman jika aku menuruti sama seperti dunia ini. Yaitu apa? Yaitu mencari apa yang kau butuhkan. Sama seperti yang Abraham Maslow tadi sebutkan. Semua kebutuhan-kebutuhan manusia normal itu ya kayak gitu. Nah, kalau aku sudah mulai dapatkan, itu kan stable jiwaku. Sekarang harus mikir something yang break, gitu ya, yang seolah-olah something yang mengganggu stability daripada our mind. Itu yang namanya cognitive dissonance. Sudah pasti aku menolak. Jadi kalau saudara itu tahu jiwa saudara sendiri, aneh sekali jika saudara itu masih percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi orang Kristen. Jiwa kita ini seperti ini. Berarti saudara dan saya sedang menipu diri sendiri. Sampai kapan? Sampai mati nanti? Real. You sedang menipu dirimu sendiri. Bahwa you percaya kepada Tuhan Yesus. You mau setia melayani Dia. Padahal you tidak mengerti jiwamu sendiri tidak butuh Dia. Sekarang yang kedua, mengapa kita bisa menjadi so indifferent? Kedua, oleh karena theological truth berdasarkan Alkitab. Ya, saudara, saya akan ulang ya. Kenapa jiwa kita itu nanti menolak? Oleh karena apa? Oleh karena teologi ya. Yang berdasarkan Alkitab ini. Aneh sekali saudara teologi itu. So difficult to be understood. Sampai dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 disebutkan memang sih segala sesuatu yang Allah singkapkan kepada orang percaya tidak pernah ada di dalam pikiran manusia, tidak pernah ada dalam hati manusia. Saya pernah ngomong di kelas, saya ketemu dengan salah seorang alumni yang sudah 10 tahun melayani saudara. Yang kebetulan saya lihat kemarin tidak ada di sini tadi. Pada saat makan siang itu saya tanya satu pertanyaan. Oleh karena saya sukanya ngobrol-ngobrol kesana kemari, kemudian mengatakan, ya apa kalau kita ngomong mengenai Alkitab?
Lalu saya tanya, you tahu kira-kira Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31 itu isinya apa? Oh, apa dia? Oh, Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu akan selamat. Kamu bersama dengan seluruh keluargamu. Lalu saya tanya, you sudah menjadi hamba Tuhan 10 tahun. Kalau jemaatmu tanya itu, gimana kamu jelaskannya? Gimana sih percaya sama Tuhan Yesus? Nggak bisa jawab, saudara. Seorang hamba Tuhan sudah 10 tahun lulusan STTRI. Real, saya tidak exaggerating. Kalau jemaatmu nanya sama kamu, gimana percaya sama Tuhan Yesus? Please explain. Nggak bisa jawab, saudara. Saya mengerti kalau dia tidak bisa jawab. Karena seluruh Alkitab 32.000 lebih itu terpaksa harus diintegrasikan menjadi konsep. Sulit sekali, saudara. Dalam Yohanes pasal 14 itu, Filipus tanya sama Tuhan, Tuhan, berkali-kali engkau menyebut Bapa, Bapa. Bapa itu siapa sih? Tunjukkanlah Bapa kepadaku. Yesus jawabnya apa? Filipus, sudah begitu lama engkau bersama dengan aku. Engkau tidak tahu ya? Melihat aku itu melihat Bapa. Oleh karena Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jawabannya kayak gitu. Kira-kira Filipus ngerti enggak? Puyeng kepalanya. Bagaimana aku bisa mengenal? Yesus itu mengatakan menurut kata orang siapa aku ini? Jawabnya macam-macam, saudara. Kemudian Petrus menjawab sesuatu. Yesus mengatakan itu bukan kamu yang ngomong. Roh Bapakku yang ngomong. Bayangin, saudara. Makanya sejak abad yang pertama, kedua, ketiga sudah puluhan ajaran sesat, monarkianisme, sabellianisme, adoptionism, subordination. Waduh, ini bapak-bapak gereja terlibat dengan ajaran sesat. Bayangin, saudara. Jika pada abad yang keempat Konstantin itu confused, dia mau dibaptis tidak jadi, mau dibaptis tidak jadi. Oleh karena apa? Melihat orang Kristen ini aneh. Sebetulnya mengikuti siapa? Bapak gereja yang namanya Athanasius atau Arius saat itu. Terpaksa Konstantin ngumpulin lebih dari 300 bapak gereja, saudara. Ayo jelaskan sebetulnya Allah Alkitab yang kamu sembah itu seperti apa? Terpaksa tahun 325 itu Konsili di Nicea. Hasilnya apa? 12 pengakuan iman rika. Oh, yang kita percaya itu Allah Tritunggal. Jadi berarti Athanasius itu menang, saudara. Oleh karena Arius itu tidak percaya Yesus Kristus adalah Allah. Dia hanya manusia biasa diadopsi oleh Roh Kudus, bisa disebut sebagai Allah. Iya. Oke. Tapi nanti beberapa waktu kemudian, setelah suatu formula yang bagus ya, 12 pengakuan imannya, tetap kita tidak ngerti gimana menyembah Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh. Boleh tidak sih kamu itu doa sama Allah Bapa? Terbayang dalam pikiran tuh orang tua rambutnya putih gitu, ngomong-ngomong sama dia. Atau kamu ngomongnya sama Tuhan Yesus. Boleh doa sama Tuhan Yesus? Ya boleh, ya tidak, ya boleh. Lo apa ini? Allahmu adalah Tritunggal. Boleh enggak kamu ngomong-ngomong sama Roh Kudus? Loh, gak pernah mikir, saudara. Jadi Allah kita aneh sekali. Gimana? Lah sekarang setelah Nicea ditetapkan, berapa tahun kemudian orang mulai tanya, Roh Kudus itu Allah atau bukan? Oleh karena apa? Ada firman yang mengatakan Bapa mengutus Roh, Anak mengutus Roh. Jadi Roh Kudus itu Allah atau bukan? Terpaksa mereka ketemu lagi. Konsili di Konstantinopel. Sehingga 12 pengakuan iman yang kita itu pegang adalah pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Ngerti, saudara-saudara? Tetap gak ngerti. Oleh karena muncul beberapa tahun kemudian orang mulai tanya, kok ada ya formulanya di situ dilahirkan dari anak darah Maria? Boleh enggak kita memanggil Maria itu Theotokos,
yaitu mamahnya Allah. Oleh karena orang Katolik sampai hari ini memanggil Theotokos, padahal dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak pernah memanggil Maria itu Mater. Tuhan Yesus selalu memanggil Maria itu Gunai. Lalu gimana kita ini? Terpaksa kumpul lagi mereka di dalam suatu konsili di Efesus. Nanti berapa tahun lagi muncul lagi pertanyaan. Loh, Yesus itu betul-betul 100% Allah, 100% manusia, atau 50%, 50%? Gimana kita? Oleh karena muncul suatu ajaran yang namanya monofisit. Terpaksa kumpul lagi, saudara, yaitu di dalam suatu konsili yang namanya itu di Kalsidon. Terus. Pernah selesai? Never. Orang Kristen tidak pernah berhasil untuk bisa memformulasikan siapa Allah yang mereka sembah. Saudara cuma mengira-ngira. Jadi kenapa jiwa manusia ini menjadi so indifferent? Oleh karena theological truth yang so incomprehensible, yang sebetulnya asumsi-asumsi yang kita pikir, kita kenal, kita percaya, padahal kita ragu-ragu dan kita menelan ludah. This is the fact. Only by grace. Oleh karena Tuhan tahu sebenarnya. Kondisi kita ini Tuhan tahu. In order to experience salvation, kita itu juga dituntut menjadi spiritual oriented Christian. Tidak bisa berpikir dengan cognitive mind. Manusia yang kita itu memang pada umumnya berpikir mengenai matematik, mengenai fisik, mengenai apa. Tidak bisa memakai yang itu. Jadi Christian spirituality is always related kepada human spirit. And it is confusing. Saudara. Oleh karena seluruh dunia itu percaya bahwa spirit and soul itu sama, padahal different. Spirit is not soul, soul is not spirit. Meskipun orang reform percaya sama, hanya oleh karena apa? Oleh karena pemakaian interchangeable daripada kata itu. Tapi soul is not spirit. Orang kan soul ini hanya manifestasi dari tubuh. Jadi kalau tubuhnya itu bayi usia 2 tahun, ya yang dimanifestasikan jiwa yang sederhana, yang masih ngompol, yang nangis-nangis, yang mewek-mewek, yang tidak bisa berpikir apa-apa. Tapi nanti kalau tubuhnya menjadi gede, dia sudah bisa berpikir abstrak. Dia berpikir dengan tanda sinyal-sinyal yang aneh sekali manusia. Dia menjadi kreatif, berinovatif. Dia punya will. Dia punya conscience. Waduh, ini bukan roh, saudara. Sehingga pada saat tubuh manusia itu menjadi tua, misalnya saya usia 110, 120, jiwanya sakit, saudara. Oleh karena tubuhnya sudah banyak degenerat. Sehingga ngapain? Jiwa saya menjadi apa? Demensia, pikun, sesenil. Apa roh saya itu demensia? Tidak ada roh demensia. Jiwa itu hanya manifestasi tubuh ini loh. Mesin ini loh, yang terdiri daripada 210 macam daripada sel-sel kehidupan, yang terus bergerak-gerak dan semuanya bergeraknya tidak sama, yang membentuk mesin yang aneh sekali. Ada masa kecil, ada masa dewasa, ada masa tua, mengikuti sesuatu kurva bel seperti itu. Seperti saya sekarang itu sudah sampai ke sini. Iya. Saya takut nanti kalau kena Alzheimer, kena apa, jiwa saya terganggu, saudara. Jiwa bukan roh. You jangan confuse. Roh manusia itu tidak kenal laki dan tidak kenal perempuan. Roh manusia tidak kenal tua, tidak kenal muda. It's different. Oke. Tapi ini membuat confuse. Karena kita menyembah Allah itu dengan spirit. God is spirit. Di dalam Yohanes pasal 4. Maka dia hanya bisa disembah bukan dengan soul.
Soul hanya salah satu sarananya, expression. Tapi harus in spirit and in truth. Waduh. Jadi suatu yang tiring, unending proses. Kalau kita mau mikir sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan, kita integrasikan, integrating theological truth, supaya bisa kita pertemukan dengan psychological reality jiwa kita ini. Itu merupakan suatu proses, tidak ada habisnya, saudara. Tiring sekali. Makanya jiwa manusia itu memilih untuk indifferent. In the midst of already but not yet. Kita kan selalu kita mengatakan sudah diselamatkan tapi belum. Belum itu artinya kita belum berkemenangan. Saudara. Already but not yet. Human mind and soul already filled. Sudah dipenuhi dengan apa? Semua yang manusia inginkan. Tubuh dan jiwanya. Saudara, kita ini sudah terbiasa sekali memakai waktu itu untuk bersenang-senang. Menikmati apa yang kita sukai, mata itu lihat. Mulut itu nikmati. Semuanya. Dan dunia itu menawarkan terus semuanya. How could we win? Our broken. Ya, sekarang sebagai orang Kristen ada istilah teodisi. Teodisi itu kita semua membela Tuhan. Orang Kristen membela Tuhan. When we do not really know what we defend. Yang kita itu bela itu apa? Siapa? Apanya yang kita mau bela? Teodisi yang murni itu mungkin beberapa bagian Alkitab itu penulisnya itu singkapkan. Seperti misalnya Mazmur 103. Itu teodisi yang murni. Membela Tuhan, menyebut, menemukan, mengalami segala kebaikan Tuhan. Gitu ya. Nah itu teodisi yang murni. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Oh Tuhan, Engkau yang sudah mengampuni, menyembuhkan penyakit. Yang Engkau bisa memberikan hasrat untuk kebaikan. Wah, ini luar biasa sekali. Ya, sehingga masa mudaku seperti burung Raja Wali. Nah, ini teodisi yang murni memang memuji Tuhan oleh karena memang that's what he had experience with God. Ini testimony of acknowledgement of it that God is the only source of all goodness. Orang yang bisa membela Tuhan, the summum bonum, Allah kebaikan yang sempurna ini. Tapi teodisi tidak boleh berdasarkan false teodisi, yaitu manifestasi subjektif ekspektansi untuk pemenuhan kebutuhan. Engkau baik, oleh karena aku butuh pertolonganmu. Ya, engkau selalu menolong aku, yaitu teodisi yang false. Yang sebetulnya bagian dari common grace yang diberikan Tuhan kepada siapa saja di dunia ini. Sayang sekali kita sebenarnya tidak mengerti apa yang kita butuhkan dari Allah. Tetapi di tengah kita tidak mengerti, kita bertingkah laku seperti meresponi, melayani Dia. Lalu mengklaim, bahkan kita menjelaskan dengan teologi. Ajaib sekali saudara manusia ini kan. Termasuk saya. Padahal hati kita not directed toward Him. Hati kita sebetulnya bukan untuk Dia. The God of Immanuel. Kita sedang berbicara pun dengan diri sendiri. Sedang membuat reaffirmation apa yang kita klaim sebagai kebenaran. Semua teolog di dunia itu sama seperti itu. Karena kita tidak mempunyai sarananya di dalam jiwa kita.
Yang kedua, kamu catat ya. Kenapa? Oleh karena teologi itu aneh dan sulit sekali. Tidak ada penyelesaiannya. There is no real conclusion of your theology. Sekarang yang ketiga. Mengapa kita menjadi so indifferent? Karena di tengah kondisi yang seperti ini, saudara, di mana kita terbiasa hidup dengan survival instinct, ya kan? Hanya untuk survive, sehingga jiwa kita ini tidak mempunyai kebutuhan akan Allah dan spirituality yang sesungguhnya. Nah, di tengah kondisi seperti ini, gereja ini sudah membuka diri pada positive thinking. Oleh karena gereja tired. Tahun 60-an itu gereja tired sehingga sebagian besar manusia meninggalkan mainland church. Untuk apa? Memulai charismatic movement. Capek mereka. Membosankan. Tidak ada sesuatu yang bisa dipegang dan bisa dirasakan, bisa dinikmati. Sehingga mereka itu membuka diri kepada positive thinking. Yang mengubah common grace, anugerah Allah yang umum yang diberikan kepada orang apa saja menjadi special grace, sehingga menjadi kebutuhan akan Allah. Saudara mungkin tidak ngerti maksudnya. Tuhan memberikan banyak anugerah umum. Anugerah umum diberikan kepada orang tidak percaya, kepada orang ateis siapa saja. Tetapi orang-orang Kristen positive thinker dari charismatic group mengubah anugerah umum menjadi anugerah spesial, saudara. Dan itulah yang aku butuhkan dari Tuhan. Aku tidak butuh anugerah spesial yang sungguh-sungguh. Aku cuma mau anugerah umum aja dari Tuhan. Apa itu? Sehingga ini menjadi kebutuhan untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan pengharapan manusia untuk hidup di dunia ini. Saudara pasti masih confused karena saudara tidak ngerti. Tapi pelan-pelan kita belajar ngerti. Special grace of God akhirnya di tangan gerakan charismatic ini menjadi meaningless. Allah berkarya mati di atas kayu salib, cross, semuanya itu hanya simbol kosong, tidak usah dipikir. Mereka tidak berani ngomong itu. Tapi yang mereka hidupi adalah itu. Hati-hati saudara. Efeknya itu bukan hanya oleh karena saudara dan saya di dalam teologi diajarin, jangan kamu tuh percaya kepada prosperity gospel. Ini bukan hanya efeknya di dalam prosperity gospel, saudara. Karena efeknya itu mengubah kebutuhan kita akan Allah. Sehingga Matius pasal 21 ayat 22 menjadi janji Allah yang terpenting. Apa itu Matius 21? Jikalau kamu minta dengan penuh keyakinan, Tuhan akan mengabulkannya. Itu menjadi pegangan terus-menerus, saudara. Dan Mazmur 73 ini menjadi ungkapan delusif dari manusia yang tidak ngerti hidup ini untuk apa. Mazmur 73 ngomong apa? Ayatnya yang ke-25. Tidak ada yang kuinginkan di bumi ini kecuali Engkau, Tuhan. Jadi ini manifestasi iman yang sejati itu Mazmur 73. Di dalam dunia ini tidak ada yang kuinginkan selain Engkau. Sekarang menjadi apa? Delusif. Sehingga God purpose untuk kehidupan di tengah kronos ini ditolak sebelum menjadi bagian dari sanctification. Mulainya dari mana? Mulainya dari Norman Vincent Peale, pendeta Presbyterian, yang menuliskan pada tahun 1952 The Power of Positive Thinking. Begitu bukunya itu dikeluarkan, bukan cuma Ronald Reagan yang sampai terpesona, saudara, tetapi apa?
Billy Graham di dalam sidang raya besar itu, semua hamba Tuhan, Billy Graham itu mengklaim kalimat ini dengan kalimat seperti ini. Tidak ada hamba Tuhan yang memberikan contribution yang lebih signifikan daripada Norman Vincent Peale. Ini, kalau Billy Graham aja terpesona, salah ngerti dia, saudara. Akibatnya itu seluruh dunia itu karismatik sekarang menemukan akan apa? Pegangannya. Oleh karena apa? Orang besar teologinya bagus seperti Billy Graham aja menganggap positive thinking itu ajaran yang benar, saudara. Maka muncullah charismatic movement, successful family dengan worldly standard. Joel Osteen di Houston itu setiap kali kebaktian lebih dari 20.000 yang hadir. Saya sudah lebih dari 10 kali dengerin khotbahnya. Lebih 2 kali saya dengan ketika anak saya masih ada di Texas, kami kebaktian di tempat dia. Saya kagum, khotbah menarik sekali. Tapi tidak ada khotbah mengenai cross. Tidak ada mengenai esensi pengorbanan Yesus Kristus. Christ without cross. Luar biasa ya. Tetapi itu yang manusia mau. That's what we want. Pat Robertson, Kenneth Copeland, waduh luar biasa. Kekayaannya itu Joel Osteen itu $756 juta. Sudah bayangkan. Punya 2 jet plane. Jadi hasil daripada mengajarkan ajaran sesat kayak gini. Karena memakai Alkitab, saudara. Janji Allah sendiri akan hidup yang berkelimpahan. Masa wrong? Gitu loh. Oleh karena ada dalam Alkitab. Meskipun salah satu dari mereka, Benny Hinn, pada suatu hari oleh karena keponakannya namanya Costi Hinn, itu kuliah di Midwestern Theological Seminary. Lalu menulis buku yang judulnya itu adalah God, Greed, and Prosperity Gospel. Allah, ketamakan, dan prosperity gospel. Benny Hinn ini baca buku keponakannya, kaget ya. Selama ini tafsirannya terhadap Alkitab tuh ngawur, sehingga dia berani ngomong di muka TV loh, saudara. Selama berpuluh-puluh tahun aku sudah menipu puluhan juta orang Kristen. Ini orang hebat. Joel Osteen mana berani dia ngomong itu. Benny Hinn berani ngomong. Dan sejak itu aku tidak akan lagi mengkhotbahkan positive thinking, prosperity gospel. Tapi tetap orang datang gereja tetap tidak peduli dengan statement daripada Benny Hinn. Mereka mengharapkan prosperity gospel. Sampai sekarang semua gereja-gereja paling laku di seluruh dunia. Apa yang terjadi? Iblis di dalam 2 Korintus pasal 11 itu malaikat terang. Dia twisting. Ya, memutar sedikit. Oke. Common grace jadi special grace. Sehingga kamu itu tidak perlu peduli lagi Allah yang aneh itu, Tritunggal yang aneh begitu ya. Tidak perlu mikir-mikir itu lagi. Yang penting adalah percaya dia baik. Dan dia akan memberkati engkau. Saudara, dalam buku Don't Give Up, tulisan dari Carl Eidelman diterjemahkan oleh Perkantas. Ini juga menerjemahkan buku Positive Thinking. Halaman 61, kalimat mengatakan seperti ini. Jikalau mereka bisa memelihara iman yang dapat membuat mereka terus percaya, gitu ya. Kalau mempertahankan iman yang dapat membuat mereka terus percaya, mamaku yang sudah kena cancer, sudah sampai semuanya itu tetap percaya bahkan sembuh, Tuhan akan mengabulkan. Betul? Waduh, ini ajaran setan ini, saudara. Hati-hati, saudara. Apa betul
Ya, kita kenal ada seorang yang sudah sakit itu sejak dulu, lebih dari 6 tahun karena cancer. Sekarang itu livernya sudah separuh sudah dipotong, ya kan? Kidneynya separuh satu sudah diambil, paru-parunya 1/10 sudah dipotong. Sekarang sudah menjalar kemana-mana. Pada suatu hari saya tanya, apa isi doamu dengan tahun yang lalu sama? Dengan takut, iya. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan. Saya mengatakan wrong. You jangan doa kayak gitu lagi. Loh, manusia tidak mau diajarin doa itu, tanya sama Tuhan. Sama seperti Paulus, Tuhan kenapa tidak menyembuhkan aku? My grace is sufficient. Jangan minta lagi. Nah, Tuhan baru nanti menyatakan kalau kamu tanya. You tidak tanya. You terus membuat imanmu yakin Tuhan akan menyembuhkan. Itu bukan ajaran dari Alkitab. Itu setan. Hati-hati. Common grace putar jadi special grace. Ayub coba tidak tanya. Tidak akan ngerti kenapa dia sengsara. You have to ask our Lord living God. Mengapa tidak tanya? Mengapa terus fokus sama seperti positive thinking? Makanya halaman 61 ngajarinya sesat ini. Jikalau mereka bisa memelihara iman yang dapat membuat mereka tetap percaya. Wah, itu ini ajaran setan, saudara-saudara. Bukan ajaran Tuhan. Yang membuat apa yang menjadi common grace sekarang jadi special grace, sehingga ada jutaan orang Kristen itu menderita cancer sampai matinya mati sia-sia. Hanya apa? Mempertahankan jangan sampai aku itu murtad. That's all. Tapi tidak pernah tanya Tuhan, kenapa? Apa yang menjadi kehendakmu? Kenapa tidak tanya? Oleh karena ajaran positive thinking yang berbahaya sekali seperti ini. Yang sulit sekali untuk kita ubah. Ya, saudara, saya di dalam khotbah di dalam satu gereja saya cerita. Tadinya saya cuma pikir salahnya apa ya? Oleh karena apa? Oleh karena manusia fokus untuk target itu kan bagus, ya kan? Saya jumpai ada puluhan contoh Helen Keller misalnya, pada umur 19 bulan itu karena meningitis, saudara. Kemudian apa? Matanya buta, kupingnya bodek. Nah, sekarang anak itu menjadi anak yang tidak bisa dihandle, marah luar biasa. Sampai hampir 1 tahun akhirnya orang tuanya temukan seorang perawat, Mrs. Sullivan. Ngajarin pelan-pelan gitu ya, sampai memperkenalkan api, memperkenalkan air, memperkenalkan daun dengan apa, ditempel-tempelkan tangannya, lalu tulis di sini. Helen Keller itu sekolah SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, masuk Harvard University. Ajaib. Dan dia mendapatkan 2 itu award Oscar. Oleh karena apa? Oleh karena dia fokus, percaya, ya, keep on the perspective yang right. Ini berhasil. Johnny Erickson kan juga begitu. 17 tahun setiap hari, dulunya tukang naik kuda balap, saudara. Dia climbing rock. Pada suatu hari diving 17 tahun, kena batu karang. Dia lumpuh dari leher sampai bawah. 2 tahun lebih dia marah sekali kepada Tuhan, minta dia mati saja. Oleh karena tidak bisa apa-apa. Tapi dia tanya, ya, dia fokus kemana? Tuhan pada suatu hari mulai memberikan hatinya lembut. Dia mulai baca Alkitab. Dia kemudian tahu, dia ingin pakai mulutnya untuk gambar, saudara. Melukis. Api sekali. Dia menjadi pelukis luar biasa, menulis lebih dari 40 buku, saudara, menjadi penginjil keliling dunia yang luar biasa. Karena apa? Fokus, perspektif, gitu ya. Tidak kemana-mana hidup ini. Iya, ajaib ya. Bisa you claim special grace? Ini pertanyaan. Tadinya saya pikir begitu. No. Saya lihat ada kan orang-orang lain yang non-Kristen, ya. Viktor Frankl,
Viktor Frankl dan semua teman-temannya bunuh diri, depresi oleh karena apa? Oleh karena berada di dalam kamp konsentrasi. Dia sudah cuma mau bunuh diri. Pada suatu hari dikasih pakaian daripada orang yang mati gitu ya. Pakaiannya masih lebih bagus. Dia masukkan tangannya ke kantong. Wih, ternyata ada gulungan kertas di kantong. Dia buka gulungan itu. Shema, hai Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu. Love your God with all your might, with all your heart. Tiba-tiba hidup dia. Dia fokus love the Lord. Akhirnya dia menjadi dokter, membantu banyak orang sampai Hitler itu jatuh. Dia tetap hidup. Dia bukan orang Kristen. Dia bisa tough seperti itu. Tapi ada lain lagi. Aaron Rothstein ini, dia adalah seorang tanda petik itu juga suka rock climbing kemana-mana. You nanti lihat di Google ya. Aaron ini pada suatu hari dia solo, dia climb ke pergunungan di daerah di utara Amerika sana. Ternyata dia kepleset. Pada saat kepleset ke jurang itu ada batu besar ikut gelundung, saudara. Tangannya kecepit. Waduh, dia tidak ada orang ini. Tarik, tidak bisa, saudara. Dia teriak-teriak, help me itu. Berapa lama, saudara? 151 jam. Saudara, lebih dari 5 hari. Luar biasa, sampai saudara akhirnya dia ngapain dia? Dia terpaksa keluarkan pisaunya. Tangannya dipotong sendiri. Saudara bisa bayangkan sedikit putus, dia jatuh dengan darah luar biasa. Pelan-pelan 7 kilometer dia dapatkan rumah penduduk. Dia selamat. Sekarang menjadi film. Maaf ya. 127 hours. Nah itu filmnya, saudara. Lihat film itu. Nah sekarang pada saat saya melihatkan ini orang-orang Kristen, Helen Keller, ini orang-orang non-Kristen, bisa juga. Kesimpulannya apa? That's just common grace. Ini bukan special grace. Ini common grace. God gave itu kepada siapa? Orang yang punya survival instinct yang strong. Tidak ada spesialnya. Kenapa fokus kepada kayak gitu? Wah, ini yang kita perlu waspada. Jadi kita itu menjadi indifferent karena berada di tengah dunia. Gereja kita aja percaya kayak gini. Dan saudara-saudara mempunyai teman yang kena cancer, kenapa? Saudara ngajarinya apa? Tekun doa supaya sembuh. Aneh sekali. Kita tidak mengenal kebenaran firman-Nya. Makanya sikap kita jadi apain? Indifferent. Oleh karena kita hidup di dalam dunia kayak gini. Mengapa kita menjadi so indifferent terhadap Allah dan teologi? Sekarang yang keempat, yang terakhir. Saudara kalau tidak catat pertama, kedua, ketiga, keempat, nanti pulang pasti lupa, sudah. Yakin. Oleh karena ini harus menjadi suatu perubahan. Soal perhatikan ini. Yang keempat ini betul-betul menyakitkan hati saya. Terpaksa saya mesti ngomong. Kenapa kita menjadi so indifferent? Keempat, karena semua problem hidup manusia, semua problem sudah dianalisa, dijelaskan, didefinisikan oleh apa? Psikologi. Semua problem, you name it. Dan penyelesaiannya, nah sudah yang mendefinisikan psikologi, penyelesaiannya pun sudah diberikan oleh konseling. Dengan cara yang jauh lebih make sense. Sesuai dengan apa yang manusia inginkan. Lebih daripada apa yang Alkitab dan iman Kristen itu tawarkan. Wah, lalu gimana kita ini belajar konseling?
Hati-hati saudara. Selama ini apa yang kita sebut sebagai dosa. Nah, saudara pernah pikir dosa apa itu? Jadi natur kehadiran dan efek dari dosa yang merusak. Natur kehadiran dosa. Efek dari dosa yang merusak. Saudara dan saya tidak pernah jelas. Tidak pernah jelas. Nah, sehingga perhatikan di sini. Karena dosa itu menyatu dan memakai kelemahan jiwa manusia. Iya. Kalau belajar psikologi, saudara belajar how problem develop, how problem manifest. Bagaimana problem dalam jiwa manusia itu berkembang dan kemudian memanifestasikan. Orang tua banyak berkonflik misalnya, ya mulai berkembang dalam bentuk insecurity, rasa tidak aman, merepress anger. Ada restlessness-nya, nah, tidak bisa percaya orang lain. Nah, kemudian how develop, wah, kemudian nanti masturbate, nanti nyuri, nanti berjinan, nanti wah macam-macam pakai narkoba. Nah, how problem develop, how problem manifest. Yang mendefinisikan siapa? Alkitab? Tidak ada Alkitab. Jadi ini unsur herediter plus ada pengalaman negatif, unfulfilled primary needs, kebutuhan dari jiwa yang tidak pernah terpenuhi. Munculnya death instinct, pengalaman dengan precipitating factor yang menyebabkan feeling of rejection, invalidasi emosi, mistrust, doubt, inferiority, role confusion, self-hatred, envious, prejudice, repressed anger, dan sebagainya. Just name it. Saya bisa sebutkan lebih dari 20 poin. Karena ini concern dari psikologi, semuanya begitu. Dan ini semua kita kenal sebagai apa? Sekarang kita kenal sebagai apa? Sinful nature of man. Nah, inilah. Dan ini semua adalah apa yang kita kenal sebagai psychological problem. Psychological problem, sinful nature of man. Bedanya di mana? Podo. Saudara mengerti? Kita ini mengalami kesulitan menjadi indifferent. Oleh karena apa? Psychology itu so powerful. Mendesain, menjelaskan mengenai kelemahan manusia dan memberikan way out penyelesaiannya. Dosa original yang sudah di-develop ini, surat Yakobus itu menjelaskan bagaimana memanifestasikan diri menjadi maut. Jadi tiap-tiap orang dicobai oleh karena keinginannya, sinful nature-nya, diseret, dipikat olehnya, dan setelah dibuai menjadi dosa dan dosa dibuai menjadi maut. Ya cuma begitu. Itu penjelasan Alkitab, saudara. Tapi psikologi menjelaskannya lebih bagus, lebih jelas. Karena memang zaman itu belum ada psikologi. Dosa adalah psychological problem. Nah, sehingga penyelesaiannya kita menghadapi confusion. Jadi kalau dosa is psychological problem, penyelesaiannya bagaimana? Secara teologi ya? Atau counseling? Spiritual atau psychological? Penyelesaian yang diberikan oleh Alkitab, saudara. Firman Allah dan teologi itu semuanya abstrak. Mau tahu penyelesaiannya Alkitab? Percayalah pada Tuhan Yesus, sehingga saudara akan menerima kasih karunia Allah, dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Setelah itu Roh Kudus nanti hadir dan dengan memakai hati nuranimu, conscience, yang sudah disucikan darah Kristus. Waduh, abstrak. Apa itu? Apa itu? Itu caranya Alkitab itu menyelesaikan dosa. Caranya Tuhan menyelesaikan dosa. Lalu
dengan kekuatan penyucian darah Kristus, Ibrani pasal 9. Abstrak itu, apa itu? Saudara cuma ngajarin, saudara tidak pernah ngerti, tidak pernah mempraktekannya. Dan itu terjadi, katanya satu kali kita dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Kita menerima kasih karunia Allah. Oleh karena Kristus mati tidak 2 kali, 3 kali, 4 kali. Apa itu? Realitanya aku sudah terima Kristus, dosaku tidak mati-mati. Masih bercokol, masih hidup. You mau ngomong apa? Di dalam konteks kronos hidup kita ini, di tengah waktu yang jahat, itu menjadi as if kematian Kristus mesti diulang-ulang gitu loh. Oleh karena apa? Oleh karena dosaku udah mate-mate itu. Sehingga aku perlu bertobat berulang-ulang. Aku dosa berulang-ulang. Makanya perlu abide in Him. Masalah abstrak lagi. Spiritual ini. Gimana aku nempel seperti carang kepada pokok anggur? Nggak ngerti aku. Untuk menemukan momentum prima, encountering with God. Apalagi itu bahasa teologi yang bikin kemumet. Saudara, kita itu berada dalam kondisi seperti ini. Bayangin. Padahal psikologi itu langsung dealing dengan sinful nature yang dapat dirasakan gangguannya. Sehingga lebih konkret. Psikologi itu konkret banget. Sama seperti medical itu. Langsung dealing dengan physical problem. Kamu sakit apa? Kasih apa? Sembuh. Psikologi juga begitu. Plus hadirnya gangguan tadi membuat kita bingung. Positive thinking dan sebagainya, teologi yang biblical dari Westminster Theological Seminary yang anti psikologi, gitu ya. Dengan authentic counselingnya. Seolah-olah kalau kenal Alkitab, bukankah janjinya Yohanes 8 ayat 32 mengatakan, if you know the truth will set you free. Jadi mesti ngerti truth. Ternyata dosaku tidak hilang-hilang. Jadi apa ini? Oleh karena dia tidak mengerti 2 Korintus pasal 3 ayat 6 itu loh. Bahwa huruf itu mematikan. Yang menghidupkan itu hanya spirit. Tapi ini confuse lagi. Abstrak lagi. Teologi dan psikologi memberikan penjelasan berbeda, bahkan dirasakan bertentangan. Teologi dan ini psikologi. Masalah hidup manusia menurut teologi, masalah hidup manusia menurut psikologi. Penyelesaiannya menurut teologi, penyelesaiannya menurut psikologi. Bedanya di mana? Kita lihat tergantung siapa teologi yang kita anut. Agustinus mengatakan masalah hidup manusia karena dosa, total depravity. Tetapi psikologi Sigmund Freud mengatakan masalah hidup manusia oleh karena self love. Manusia terlalu cinta dirinya, narcissism. Tetapi Erich Fromm, muridnya, dia melihat tidak. Oleh karena masalah hidup manusia itu self-hatred, self-loathing. Iya, manusia sebetulnya tidak suka ada something yang wrong dalam dirinya. Ya, dia membenci tapi cover it up, gitu. Nah, itu berbeda. Sehingga dari Freud itu masalah hidup manusia adalah terlalu cinta diri, narsisism. Sehingga bagi Erich Fromm masalah hidup manusia itu adalah shame and anxiety. Ya, nanti terjemahkan apa aja, sudah, oke. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Teologi mengatakan Agustinus, ya trust kepada Allah. Tapi kepada Allah trust itu gimana? Allah itu incomprehensible. Bahkan tidak bisa dijelaskan dengan jelas, oke. Tapi kalau Freud mengatakan ya overcome instinctual drive, yaitu sumbernya unconsciousness, caranya dengan self awareness, ya kan. Tapi Erich Fromm mengatakan sebetulnya manusia membutuhkan adalah to love and to be loved and to feel worthwhile. Kalau manusia dicintai dan bisa mencintai dan merasa dirinya itu berharga, semuanya akan sembuh, saudara.
Dan itu terbukti. Nah, begitu. Jadi Agustinus menghadirkan suatu realita masalah hidup dan penyelesaiannya itu suatu yang difficult banget. Spiritual experience itu apa? Gereja menjelaskan kepada jemaatnya tidak pernah berhasil. Ngajarin jemaatnya tidak pernah berhasil. Hopeless unless have a living faith yang harus berani menyangkali diri dan memikul salib. Confuse lagi kita. Tetapi kalau psikologi Freud itu gampang sekali. Kamu harus mengenali yang terjadi dalam jiwamu. Self-analyze. Dan tolong kamu tuh punya self-awareness. Sehingga jiwamu bisa mengevaluasi diri sendiri. Bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, Erich Fromm mengatakan yang penting itu ada orang yang mau menerima kamu. Tidak judgmental. Sehingga kamu nanti dan tidak perlu berpikir-pikir mengenai dosa. Yang penting kamu punya potensi nanti akan hidup. Dan kamu bisa mencapai self-actualization. Menjadi hidup yang berkemenangan. Oleh karena dengan unconditional positive regard. Kamu diterima seutuhnya. Kamu mempunyai kekuatan yang selama ini tidak pernah dipakai. Nah, mana yang lebih works? Untuk mengatasi dosa dan problem ini. Bahkan teologi Alkitab tidak memberikan penyelesaian atas apa yang menjadi problem yang menggelisahkan manusia. Oleh karena apa? Fokus utama pertolongan Tuhan sebetulnya, perhatikan. Tuhan menolong orang berdosa gimana? Sudah. Penyelesaian dosa dan segala efeknya. Yang Tuhan deal itu adalah dosa itu bersembunyi di balik semua kebutuhan dan keinginan hati manusia. Nah, saudara tidak sadar ya. Tuhan itu dealing. Jangan kamu punya keinginan kaya, jangan kamu menjadi penyembah mamon, ya kan? Jangan kamu tamak, jangan keinginan di belakang keinginan manusia itu dosa sembunyi di sana. Jadi Alkitab mengajarinya itu sulit banget, saudara. Bahkan human problem seringkali itu justru dipakai Allah, bukan diselesaikan. You pikir Allah dalam Kristus itu menyelesaikan dosamu? Menyelesaikan problem hidupmu? No. Justru seringkali human problem itu dipakai Tuhan Yesus sebagai salibmu. Yang justru perlu dipikul oleh orang beriman. Dengan penyangkalan diri dan mematikan semua keinginan. Bayangin. Jadi cara berpikir yang kayak gini, mana mungkin jiwa manusia mau terima? Bahkan semakin beriman, semakin ikut mencicipi cawan pahit dari Yesus Kristus. Hidupmu itu dalam penderitaan yang necessary, sama seperti Paulus inginkan. What I want adalah untuk ikut mencicipi penderitaan Kristus. Itu bagi orang psikolog itu aneh sekali. Masokistik barangkali. Tapi adalah kebutuhan yang aneh sekali. Tetapi itulah yang namanya iman. Lain halnya dengan prosperity gospel tadi. Yang mencoba melupakan yang kayak gitu, saudara. Sekarang pikir yang baik-baik aja. Tuhan itu baik, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menolong. Hidupmu di tengah dunia ini, hidup yang berkemenangan. Ya pikir itu aja. Iblis itu pintar sekali, saudara. Kita itu sebetulnya akhirnya ngapain? Stuck. Nggak kesana, nggak kesini karena you nggak mau jadi karismatik. Iya. Jadi kalian mandek. Tapi sebetulnya jiwamu sama seperti jiwa orang karismatik yang menginginkan common grace of God more than special grace. Cara tidak menginginkan special grace. Dan inilah janji yang Tuhan memang sudah ingatkan dalam 2 Timotius itu. Kita semua mencari guru-guru untuk memuaskan telinga dan keinginan kita sendiri. Dan tawaran psikologi dan konseling sudah terbukti works. Jutaan orang hidupnya lebih happy, free dari problem yang mereka gumulkan selama bertahun-tahun.
Pada saat manusia menerima sikap acceptance of human love, intense experience can become an end in itself and more than enough. Dan kita tidak membutuhkan pertolongan Allah lagi. Karena kebutuhan manusia itu adalah to love, to be loved, and to feel worthwhile. Manusia tidak merasa membutuhkan God's love. Yohanes, manusia tidak membutuhkan God's love di dalam jiwanya. Yang you butuhkan adalah human love yang make you happy. Makanya kita menjadi indifferent. Jackson Lears, itu historian, menyebutkan pengalaman ini sebagai enmeshed in morbid self-consciousness. Itu istilah dia. Yaitu kondisi mengerikan, yaitu orang berdosa yang merasa oke sekarang. Oleh karena experience tersebut menjadi end in itself dan sudah cukup memenuhi kebutuhan jiwa manusia yang terdalam. Manusia tidak butuh yang lain lagi. Sehingga salvation yang diajarkan 19th century itu menjadi 20th century preoccupation with personal fulfillment. This high exaggerate the significance of the self sekarang. Kita hidup di situ. Jadi human problem dan penyelesaiannya, mana yang bisa lebih mudah untuk difahami dan dihargai? Penjelasan dan penyelesaiannya, psikologi atau teologi? Kalau teologi itu tujuan keselamatan adalah spiritual, yaitu kita dibentuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dan ini biasanya melalui spiritual formation, melalui proses mematikan dosa, menghidupkan fungsi roh, memakai setiap anggota tubuh menjadi senjata kebenaran. Semuanya ini selama ini asumtif dan abstrak. Tapi tujuan hidup yang psikologi berikan, yang manusia kenal, apa? Semua manusia menginginkan psychological well-being, yaitu emotional health, overall functioning, happy, self-content, functioning effectively. Ini yang manusia cari sejak lahir. Sehingga bisa studi, bisa bekerja, bisa membangun hidup, bisa berkreasi, bisa menikmati hasil kerjanya. Ini yang manusia mau. Sehingga yang manusia cari bukan keselamatan, apalagi di dalam konsep teologi reform Alkitabiah. Tetapi yang manusia inginkan hidup yang dengan tujuan yang reasonable, yaitu memiliki psychological well-being, yaitu emotional health, overall functioning, happy, self-content, functioning effectively. Itu mencakup 6 aspek psikologi, yaitu punya purpose in life. Hidup itu ada tujuannya. Yang manusia butuhkan adalah waktu atau kesempatan, kesehatan, dan uang. You mau deny that? Tidak bisa. Yang kedua, manusia butuhkan self-acceptance, sehingga dirinya berharga, dia mempunyai freedom untuk kemudian develop self. Manusia butuhkan self-growth, personal growth. Manusia butuhkan sense of autonomy. Manusia membutuhkan positive relationship, sehingga hubungan dengan sesama itu hubungan yang positif dan membangun. Manusia membutuhkan environmental mastery. Jadi ini yang disebutkan sebagai psychological well-being, yang dibahasakan beda-beda oleh tokoh-tokoh psikolog. Carol Reeve, psychologist dari Hill University, yang membagi menjadi 6 bagian ini. Ya, sebetulnya itu menyatukan semua hal yang menjadi objektif pendidikan, pembinaan, konseling, yang kadang-kadang Alport sebut. Ini sebetulnya yang manusia inginkan adalah maturity. Atau Carl Jung menyebutkan ini sebetulnya yang manusia cari adalah individuation, yaitu achieving self, sense of individuality,
yaitu menemukan self-identity. Tetapi kalau Viktor Frankl mengatakan, ya ini yang manusia butuhkan adalah mental health. Atau kalau Maslow sebutkan, ini adalah self-actualization. Hanya istilah, saudara. Tapi semuanya adalah psychological well-being. Dan yang offer ini psikologi. Jadi perubahan dan pembaruan hidup, baik teologi dan psikologi, itu berbeda sekali, saudara perhatikan di sini. Jadi kalau perubahan hidup dan pembaruan melalui teologi, oleh karena percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berdasarkan teologi yang alkitabiah. Tapi kalau psikologi itu positive thinking, pertolongan psikologi dan counseling yang bisa membenahi jiwa yang sekarang bermasalah. Lalu, jadi kalau teologi pasti dealing dengan sin. Tetapi kalau psikologi justru kamu tidak usah mikir sin. Semakin kamu pikir sin, kamu pathological, kamu sakit. Tidak usah mikir sin, yang pikir problemmu apa sudah. Oke? Dan teologi ini prosesnya menjadi panjang dan sulit. Psikologi ini reasonable, visible dan practical. Nah sekarang menghadapi dua hal ini. Di tengah dunia yang berdosa, manusia terjebak dengan dosa, berita Injil yang abstrak, yang justru melumpuhkan jiwa manusia. Karena yang manusia butuhkan adalah acceptance, cuma love. Sehingga perhatikan, saya kasih dua contoh, ya kan. Yang pertama itu pemenang dari hadiah Grammy Award, namanya Sinead O'Connor. Itu penyanyi top dari Dublin, Irlandia. Dia anak dari divorced parents dengan ibu yang sangat abusive. Ya kan, ibunya. Dia kemudian tinggal dengan ayahnya, menjadi seorang tukang kutil, tukang nyuri, masuk penjara anak-anak, dan diinjili, dibawa ke gereja, tidak bertobat. Pertolongan yang dialami justru turning point-nya pada saat suster memberikan sebuah gitar. Dan dia diterima, ada acceptance, diajak ngomong, diberi gitar. Mulai dia main gitar, menjadi seorang menemukan self-actualization-nya. Ya, memenangkan hadiah Grammy, meskipun dia meninggal muda pada usia 56 tahun. Lagu-lagunya itu antara lain Nothing Compared to You. Untuk siapa? Untuk mamanya. Oleh karena berdamai sekarang, bisa berdamai dengan mamanya yang abusive, yang sudah meninggal puluhan tahun yang lalu. Oleh karena jiwanya sekarang merindukan kerinduan terdalam dari seorang anak terhadap mamanya. Suatu reconciliation yang so good, saudara. Jadi human life dalam bentuk acceptance yang memberi modal baginya untuk menemukan dirinya, membangun self-esteem-nya, mencapai self-actualization-nya. Dan bukan berita Injil yang kita beritakan. Yang kedua, Sarah Robinson. Ya, seorang depressive Christian dari good Christian family, menulis, I love Jesus but I want to die. Sudah terus-menerus berupaya untuk commit suicide. Dan diinjili, akhirnya di-counsel oleh seorang pendeta dari Westminster Theological Seminary. Dia mengatakan counseling yang sangat poor dan sangat justru mengganggu jiwaku. Oleh karena selalu ngajarin Alkitab, I do not need that. Nah itu ada di dalam bukunya. Jadi saudara perhatikan, dan dia mendapatkan pertolongan justru dari acceptance, dari seorang konseling yang cuma ngomong bahwa you're worthy, kamu itu berharga. You have to love yourself. Nah, semakin parah pada saat dia dikonsel oleh biblical counselor dengan J. Adam approach, itu ada di halaman 5 dari buku ini. Tetapi dia menemukan kekuatan menyembuhkan melalui acceptance, yaitu counselor dengan Rogerian approach. Tidak bicara mengenai Injil. Dan dia sekarang itu menjadi seorang penulis, dan dia menemukan self-actualization-nya. Nothing compared to you. It has been 7 hours and 15 days. Ini lagunya. Since you took your love away, I go out every night and sleep all day.
Since you took your love away, since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whoever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing can take away these blues, cause nothing compares to you. It has been so lonely without you here, like a bird without a song. Nothing can stop these lonely tears from falling. Lagu yang ditulis untuk mamahnya yang sudah menghancurkan jiwanya selama berpuluh-puluh tahun. Tapi sekarang bisa reconcile, menulis buku Nothing Compares to You. So what should we do then? Bagi Alkitab dan teologia, human problem itu sin. Ya, way out-nya percaya pada Tuhan Yesus, diselamatkan melalui firman-Nya yang membebaskan dari dosa. Apa salah? Nothing wrong. But abstrak banget. Apa itu? Oleh karena realitanya dosa itu masih hidup. Masalah hidup kita itu masih sama. Kita bergumul dengan dosa dan kelemahan dan ternyata tidak ada perubahan. Tidak ada apa-apa yang dapat dirasakan karena spiritual. Bahkan percaya pada Tuhan Yesus pun ternyata kan sulit sekali untuk diintegrasikan dengan jiwa manusia. Dan 90% manusia tetap ragu-ragu apakah dirinya sudah benar-benar percaya dalam arti yang sesungguhnya. Bagi psikologi dan counseling, human problem adalah psychological weaknesses. Freud sebut sebagai unconsciousness, death instinct. Fromm menyebutkan sebagai self-hatred, tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Semua penjelasannya sangat make sense, rasional, practical, reasonable, objektif, langsung dapat dirasakan dan terukur. Untuk menghadapi death instinct, itu Freud menyebutkan perlu self-awareness untuk menghadapi self-hatred. Perlu make peace with self sehingga dapat menghargai diri sendiri. Menemukan potensi untuk mencapai self-actualization. Untuk itulah diperlukan positive thinking. Rasanya make sense banget. Apakah kedua tawaran ini? Theological way or psychological way? Pertanyaannya, ini dua pilihan yang harus kita pilih atau tidak? Jawabnya yes or no. Yes. Kita harus pilih. Jikalau pikiran saudara itu ternyata dialektikal, hitam putih, saudara menolak ini, menolak itu, atau menerima itu. Jikalau saudara dialektikal, mendengarkan penjelasan saya, saudara sudah pikir malah Pak Yakob ini cenderung hanya supaya psychological. Saudara dialektikal, saudara melihatnya hitam putih. Maka jawabannya bukan yes, you tidak perlu memilih. Jawabannya tidak perlu memilih. Oleh karena apa? Oleh karena kita itu mempercayai prinsip integrasi. Dan integrasi sudah didemonstrasikan oleh Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang spiritual, sempurna, immutable, tidak pernah berubah. Rela mengosongkan diri menjadi manusia seperti kita. Ikut merasakan semua yang kita rasakan. Nah, sekarang perhatikan. Alkitab menyaksikan bagaimana Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memakai keduanya. Yaitu kebenaran teologi dan psikologi. Mana coba yang didahulukan Tuhan Yesus pada saat menghadirkan kebenaran firman, atau yang didahulukan empati terhadap orang berdosa? Pada perempuan berzina, Yohanes pasal 8, Tuhan mendahulukan yang mana? Dia tidak memakai spirituality approach, empathy. Aku juga tidak mengadili kamu. Pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi.
Para perempuan Samaria di dalam Yohanes pasal 4. Apa yang Tuhan pakai? Teologi ya? Atau psikologi? Memang 5 laki-laki yang tinggal bersama dengan kamu bukan suamimu. Dan tidak dilanjutkan. Tidak dijelas-jelaskan, kamu berzina, kamu melanggar hukum. No, at all. Perempuan itu pulang dengan sukacita. Oleh karena apa? Dia punya semangat ingin memperkenalkan orang ini. Para Petrus setelah pengkhianatan, teologi atau psikologi? Apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus? Diulang sampai 3 kali. Luar biasa. That's really psychological approach of acceptance, unconditional positive regard. Pada Nikodemus, seolah-olah happy ending percakapannya. Tuhan Yesus tidak difahami di dalam Yohanes pasal 3. Tuhan membiarkan, biarlah jiwanya itu mulai mencerna kebenaran itu secara bertahap. Theological or psychological? Psychological. Para Thomas, aneh sekali Tuhan itu mau merendahkan diri, spesial, hadir hanya untuk bertemu dengan Thomas yang meragu-ragukan. Dan Tuhan mengatakan, Thomas, ulurkanlah tanganmu, cucukkanlah kepada lumbungku ini. Nangis Thomas. Your Lord, my God. Saudara, this is psychological approach. Ya jangan takut, psikologi itu bukan suatu approach karangannya Freud, karangannya Fromm, tapi esensi daripada bagaimana manusia itu berinteraksi. Untuk mulai menemukan kesadaran dirinya. Dan ternyata Tuhan sendiri memakainya. Mengapa Tuhan menganjurkan dan mengizinkan kita ini untuk ngapain? Ikuti aja sudah ajaran orang Parisi itu loh. Tapi jangan ikuti tingkah lakunya. Matius pasal 23. Orang yang mengusir setan demi nama Yesus, padahal ini orang tidak kenal Yesus. Maka murid-muridnya mengatakan, Tuhan, orang-orang ini melakukan itu. Orang yang tidak melawan kamu berada di pihakmu. Aneh sekali Tuhan. Jadi saudara, kita itu melihat begitu banyaknya, apalagi dalam Roma 13, di tengah aniaya, orang-orang yang jahat sekali, tiran, Paulus selanjutnya mengatakan, hormatilah, doakan pemerintah, bayarlah pajak. Oleh karena mereka hamba-hamba Allah. Dan kenapa Tuhan membangun bait Allah itu? Kok memakai barang-barang sumbangan dari orang-orang yang mestinya tidak perlu? Orang Mesir, Raja Hiram, hampir semua kayunya dari Libanon. Bahkan emas berapa puluh kilogram saya tidak tahu. Semuanya dari Hiram dari Libanon. Masa sih? Apa Salomo kekurangan uang? No. Tuhan menginginkan Salomo membangun bait Allah. Juga dengan sumbangan daripada orang-orang lain. Nah ini ajaib. Jadi pada saat saya mendemonstrasikan yang keempat tadi. Jangan you misunderstand. Oleh karena dalam jiwa manusia, kita sebetulnya merasa sungguh. Saya bergaul dengan Tuhan sejak lahir sampai sekarang. Betapa sulitnya. Sampai pengen sekali punya pengalaman-pengalaman, sentuhan-sentuhan itu yang bisa dirasakan. Yang bisa menyentuh akan 5 senses ini. Aneh sekali. Dan Tuhan tidak pernah mengabulkannya. Meskipun dia menghadirkan dirinya dengan beda-beda. Tiap waktu. Termasuk pada saat mempersiapkan akan seminar ini. Tuhan mengatakan something. So what should our response then?
So jangan meneruskan hidup di dalam asumsi dan kepura-puraan. Sadar kita berada di tengah kondisi yang kritikal oleh karena meneruskan kondisi iman yang asumtif, iman yang tidak berdasarkan pengenalan akan Allah yang hidup dalam Yesus Kristus adalah fatalistic faith. Tuhan tahu kondisi tubuh jiwa kita yang telah dan akan terus-menerus termakan tawaran dunia yang diperalat iblis. Karena itu paling real. Memenuhi kebutuhan kita. Jika kita tidak mungkin sebetulnya mengenal Allah dan Tuhan Yesus, dan kita tidak mungkin diselamatkan dari tubuh maut ini, jikalau tidak oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, kita sudah belajar doktrin Allah, oleh karena itu Allah memberikan kepada kita yang impossible ini kasih karunia. Tapi kelahiran kasih karunia itu pengalaman spiritual, sehingga sulit kita fahami, kita rasakan. Oleh sebab itu Allah memberikan anugerah kedua, yaitu iman. Sehingga dikatakan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, ini bukan dan tidak boleh terjadi sebagai hasil usahamu. Iman yang memungkinkan hal yang asumtif dan abstrak sekarang menjadi real. Itu iman. Yang memungkinkan yang abstrak dan asumtif menjadi real. Jikalau you live by faith. Yaitu pada saat iman mewujudkan diri di dalam memakai setiap sarana rohani yang ada pada tubuh darah daging kita, spiritual means. Karena setiap pembaruan adalah buah roh. Dan bukan hasil upaya dan tekad kemauan dan kekuatan kita sendiri. Dan kita dipanggil bukan untuk membuktikan keselamatan. Tetapi kita dipanggil menghidupi keselamatan yang sudah dianugerahkan. It's two different things. Saya tidak akan terangkan oleh karena terlalu panjang nanti. So, jadilah manusia rohani yang abide in Him. Dan biarlah Allah sendiri yang menghadirkan kekuatan dan wisdom di dalam hidupmu. Dan jangan biarkan tubuh jiwamu meresponi tawaran dunia oleh karena kebutuhan yang ada. Tetapi pandanglah matamu kepada Yesus. Oleh karena hanya Dia yang akan menyempurnakan imanmu. Kalau sampai saat ini kita masih diberi kesempatan dengan hidup yang indifferent terhadap Tuhan, kita harus tahu bahwa sebetulnya setiap momen, termasuk saat ini, Allah Immanuel masih menyertai kita. Di tengah hidup yang seperti ini, kita tidak tahu bahwa kita itu sebetulnya dalam selfie, sedang foto-foto, kita sedang ada dua kuasa yang hadir. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kuasa itu menghancurkan kita. Dia selalu menghadirkan angelnya to protect us. Every moment dalam hidup kita. Pertanyaan untuk diskusi kelompok. Apakah Anda mengerti yang diseminarkan? Gampang ya. Buktikan. Nah, sekarang buktikan. Buktikan dengan membuat summary dalam selembar kertas, poin-poin utamanya. Buktikan. Masing-masing membuat summary dalam selembar kertas. Sebutkan poin-poin pergumulanmu secara pribadi dengan keempat alasan mengapa kita menjadi so indifferent. Ada 4 tadi. Dan setiap poin ini seharusnya menimbulkan efek yang menimbulkan pergumulan. Iya, karena saya belum selesai di dalam menjelaskan semuanya. Karena tidak mungkin, setiap poin aja. Bayangin ya. Karena dari kecil kita dilatih sama seperti Abraham Maslow lagi. Hanya untuk menghidupkan survival and hedonistic instinct. Sehingga you tidak pernah punya ruangan untuk Tuhan dalam jiwamu. Nah, aspek apa yang muncul? Yang kamu ingin tanya? Pasti ada. Dari 4 hal ini,
Masing-masing itu efek sampingan yang menimbulkan pergumulan itu apa? Sehingga menyebabkan kita menjadi indifferent. Sebutkan apa yang akan Anda lakukan untuk merombak pola hidup dan cara berpikir orientasi hidup Anda sesuai dengan God purpose. What will you do? Untuk bisa mengatasi indifferent soul dalam jiwa kita. Udah. Tapi ada ini dibawa pulang. Jadi setiap mahasiswa menuliskan nyanyian kesadaran diri. Kapan you akan meninggalkan Tuhan? Oke, ini nyanyian yang Musa ingin Israel nyanyi. Oleh karena begitu kamu masuk tanah perjanjian, kamu akan menistai Tuhan. Itu adalah kata-katanya. Lalu orang Israel menulis lagu. Dan pada saat mereka menghadapi malapetaka, mereka akan ingat itu. Bahwa sebetulnya mereka itu pasti akan menistai Tuhan. Nyanyian yang Tuhan minta Musa menulis dan mengajarkan pada umat Israel. Nyanyian jiwa yang akan meninggalkan Tuhan dan melupakan semua perjanjiannya. Nyanyian ratapan untuk diri sendiri. Satu kali saudara mengikuti akan apa yang Musa itu sudah ajarkan itu, saudara akan masuk dalam tracknya, saudara. Berjalan dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita tutup. Nanti makan dulu, kemudian diskusi kelompok. Dan habis diskusi kelompok, kalau ada pertanyaan, mungkin ada kesempatan 1 sampai 5 menit. Oke? Mari kita tunduk kepala, doa. Tuhan, kami tahu kami semua termasuk hamba-Mu bergumul dengan pergumulan yang sangat mengkhawatirkan. Kadang-kadang muncul di dalam pikiran kami pikiran-pikiran yang kami tahu persis tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami belum dan mungkin tidak akan berani meninggalkan Engkau. Tetapi hidup kami ada di dalam kondisi yang kritikal yang kami tidak sadari. Kami sudah terlalu lama indifferent. Bahkan kami tidak punya waktu khusus alone, sendiri mencari hadirat Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak pernah berlutut di dalam ruang kamar kami sendiri, berbicara dengan Engkau. Kami sudah terbiasa tidak peduli. Tolong kami. Biarlah retreat ini menjadi sarana yang Kau sediakan bagi kami untuk berani memulai sesuatu yang berbeda. Oleh karena kami bukan anak-anak rohani, kami adalah orang-orang dewasa yang harus mengambil sikap dan keputusan kami sendiri. Kami tidak tergantung teman-teman kami tidak tergantung lingkungan kami. Tolong kami Tuhan. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.